harus menerima tamu ya di sini ya di Bandung ya. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin kita adakan pertemuan singkat ya. Eh, kita masih melanjutkan diskusi kita mengenai pemanfaatan Python ya. Terakhir mungkin belum belum sepenuhnya lengkap ya saya sampaikan. Jadi bagaimana dengan menggunakan Python kita bisa mengimplementasikan object oriented programming ya. Baik, lanjutkan. Saya coba share screen. Ya, ini adalah contoh untuk membuat implementasi membuat kelas ya dengan menggunakan Python. Ya. Di sini ada sebuah kelas yang namanya building, ya. Kemudian memiliki beberapa properties ya, beberapa properties. Kemudian memiliki sebuah metode ya yang digunakan untuk menampilkan properties tersebut. Ya. Sehingga kalau kita coba gambarkan dalam bentuk diagram kelas ya, gambarkan dalam bentuk diagram kelas. Nah di sini kita menggunakan aplikasi online ya, Visual Paradigm ya, .com. Sebenarnya di Visual Paradigm ini bisa digunakan untuk meng-create berbagai jenis objek ya. Yang mungkin mirip dengan Canva ya, kalau mungkin Anda sering menggunakan. Nah, namun di sini kita pilih yang untuk menggambarkan kelas diagram ya. Nah, ini kelas diagram, ini akan terfilter sehingga muncul yang ini ya, kelas diagram. Nah, kemudian kita klik create ya. Ya, kita klik create. Nah, kemudian kita gambar satu kelas ya, sebuah kelas di sini. Kemudian nama kelasnya apa? Di sini adalah nama kelasnya adalah building ya. Nama kelasnya building. Kita ketik saja di sini.
Kemudian dari building dia memiliki properties apa ya? Properties name, height dan location ya. Maka di sini bisa kita tambahkan add attribute ya. Berarti yang pertama adalah name. Kemudian kita tambahkan atribut yang lain. Height dan location. Kemudian dia memiliki sebuah metode ya. Sebuah metode ini adalah display info yang digunakan untuk menampilkan data-data di atas. Maka di sini kita add operation adalah display info. Nah, ini adalah sebuah kelas ya. Ini adalah sebuah kelas yang telah kita definisikan ya. Jadi dengan visual paradigm kita bisa menggambarkan sebuah kelas ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya. Dari kelas building tadi sudah kita sebut ada beberapa properties ya. Jadi nama, height dan location ya. Yang ini juga sebenarnya merupakan metode ya, namun ini metode yang sifatnya default. Jadi saat kita create pertama kali objek dengan menggunakan kelas building, maka kita harus mengisikan propertiesnya ya, jadi berupa nama, tinggi ya, tinggi gedung ini maksudnya dan lokasi ya. Dan lokasi di mana gedung tersebut berada ya. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan kelas tersebut ya. Pertama kali kita akan meng-create instance atau meng-create objek ya, dari kelas building ya. Maka kita bisa tuliskan untuk building yang satu nama kelasnya, kemudian kita isi argumennya ya. Jadi argumennya harus, walaupun ini bisa ditutup nih ya. Nah, jadi aslinya seperti ini ya. Jadi kita harus sesuai urutan ini 1, 2, 3 name, height dan location. Nah, maka kita bisa membuat objek dengan properties yang kita isikan ya, namanya, kemudian tinggi ya, tinggi misalkan dalam bentuk 300 meter ya, kemudian lokasinya ya tengah kota ya. Nah, kita juga bisa membuat objek yang lain ya. Misalkan building 3 ya. Kemudian kita sebut nama kelasnya. Kemudian mungkin kita isi idea ya, gedung yang di fakultas ya nggak salah ya, atau gedung FEB dan seperti ini. Kemudian tingginya berapa? Tingginya misalkan satu lantai misalkan 5 ya, mungkin 30 ya atau 40 gitu misalkan. Kemudian lokasinya misalkan di Jatinangor.
Nanti kita bisa meng-create objek yang lain. Dan kita coba run. Nah, maka yang akan tampil sesuai dengan perintah yang sebelumnya adalah untuk menampilkan data. Ya. Jadi menampilkan data, nama gedung, kemudian tinggi 300 meter, dan lokasinya di pusat kota, city center. Nah, kalau kita ingin menampilkan tadi yang gedung yang ketiga, ya, bisa kita tambahkan sini pembatas ya. Kemudian kita bisa panggil ya. Nah, ini bisa langsung muncul objek yang sudah kita buat ya dengan menggunakan kelas building ya. Building 3, kemudian metodenya kita hanya ada satu, yaitu display ya. Display info. Dan di sini kosong karena isi di sini adalah self, maksudnya kalau kita menggunakan objek building 3, kemudian kita isi metode untuk display info, maka di dalam ini argumen ini adalah self, dirinya sendiri, berarti properties ya, atau sifat-sifat dari objek building 3 yang akan ditampilkan ya. Sehingga ini kalau misalkan kita tutup saja supaya tutupnya semua. Jadi kita tampilkan yang building 3 saja. Nah, maka akan muncul di sini ya. Ini gedung, nama gedung, kemudian tinggi ya, kemudian dan lokasi ya. Dan kalau kita ingin tambahkan properties lain misalkan ya, warna misalkan ya. Maka kita harus menambahkan di sini argumennya. Kemudian kita tambahkan juga sifat dari warna. Dan ini self objek yang kita buat, kita isi color. Maka saat kita menginisiasi harus kita definisikan ya, namanya misalkan seni gray ya, pertama ya. Kemudian sini misalkan blue dengan biru ya. Yellow ya. Oke. Maka saat kita tampilkan, ini kita run ya. Kita lihat untuk building yang ketiga, nah maka di sini akan muncul ya sifatnya ya. Yellow ya. Oke. Sehingga kalau kita tambahkan di sini propertiesnya, maka ini bisa kita tambah ya, add attribute. Kemudian yang terakhir yaitu color ya. Ya, jadi kita tambahkan di visual paradigm untuk propertiesnya. Ya. Baik, kemudian bagaimana kita jika ingin menampilkan informasi yang lain, maka kita bisa menambahkan ya properties, kemudian kita tambahkan di bagian tampilan ya. Itu kita buat
untuk menghitung harga ya misalkan ya, atau show value ya misalkan ya. Nah, untuk hitung harga misalkan eh, kita masukkan nilai Hayek ya. Nah, return misalkan Hayek mungkin dengan asumsi kalau satu meter ya, ini berdasarkan ketinggian harganya misalkan 100 eh, juta kan gitu ya. Oke, atau saya buat 100 ya. 100 ya. Maka di sini bisa kita panggil ya. Nilai gedung, berarti di sini building 3, terus value ya. Nah, ya nilainya apa? Kita konversi berdasarkan ketinggian ya. Misalkan kalau kita ini kan tingginya satuannya meter ya. Jadi kalau per meter 100 juta, maka kita masukkan di sini angka ketinggiannya ya. Berarti ini building 3 terus height ya. Kemudian eh, tambah ini kata juta ya. Oke, kita coba run. Ini coba kita pisahkan terlebih dahulu. Baik, kita coba pisahkan terlebih dahulu. Kita lihat ya gitu ya. Jadi kita tambahkan self. Jadi tadi yang ini kita coba hapus dulu supaya ini kita tampilkan yang building 3 saja. Eh,
Kita bisa di print nilai gedung. So value, terus ini building 3. Kemudian kita tambahkan kata jutanya. Oke. Nah, kita coba run. Nah, jadi di sini karena gedungnya nilainya tingginya 40 meter, ya, kemudian dikalikan 100 ya. 100, ini 100 juta maksudnya ya. Nah, maka ini hasilnya 4.000 juta ya, atau 4 miliar ya harganya. Ya, kemudian kalau kita coba gedung yang lain ya, ya walaupun ini nanti masih bisa diperbaiki ya untuk apa kalimatnya ya. Misalkan dari jutanya nanti dikonvert ke apa ke miliar misalkan ya, supaya tampilannya lebih bagus. Building 1 kita buat di sini. Kemudian building 1 display info, nilai gedung building 1. Nah, berdasarkan tinggi yang kita tetapkan. Run, pisahkan di sini supaya run. Nah, ini building 1 ya, namanya Sky Tower. Kemudian tinggi 300 meter. Ya. Ini karena kita kalikan dengan 100 juta. Nah, ini maka ini nilainya adalah 30.000 juta ya, atau 30 miliar ya. Ya, walaupun apa ini masih bisa kita perbaiki ya nilainya, misalkan kita buat bagus ya, ini kan masih susah membacanya ya, 30.000 juta ya. Ya, kita umumnya menggunakan langsung ya 30 miliar ya. Oke. Ya, sehingga kalau kita tambahkan untuk menampilkan show value. Nah, ini kan belum ada ya. Nah, maka kita bisa tambahkan di sini add operation. Nah, show value. Kemudian dengan argumen apa tadi? Height ya. Manual. Ya, sehingga ini untuk untuk kelas dia bisa berkembang ya. Jadi kelas ini bisa kita tambahkan dengan properties ya, bisa kita tambahkan dengan operation ya. Jadi sesuai dengan desain yang kita buat ya, atau kita siapkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, memang dari sisi penulisan kode lebih ringkas ya kalau di Python ya. Nah, jadi perintah utamanya bisa kita langsung tuliskan di sini ya.
Namun perlu diperhatikan kalau di Java kita menggunakan apa, brace ya, brace ya, jadi kurung yang yang lengkung itu ya, untuk memisahkan blok ya. Nah kalau di Python, nah kita satu blok itu ditandai dengan pergeseran ya, pergeseran tepi kirinya ya. Nah, sehingga eh, sehingga seperti ini ya, class building ini, blok class building ini harus sampai dengan yang di sini ya, sampai dengan baris ke-16 ya, karena baris berikutnya agak menjorok ke dalam ya. Kemudian metode init ya, untuk inisiasi ini satu blok juga ya. Ini terpisah dengan metode display info ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya, untuk contoh berikutnya saya coba untuk yang inheritance ya. Ya, untuk yang inheritance kita mencoba menurunkan building yang sudah kita buat ya. Jadi misalkan di sini buildingnya sudah kita namai ya. Sudah kita namai buildingnya dengan beberapa properties ya, name, height, dan location ya. Kemudian kita bisa buat turunannya ya, turunannya skyscraper atau gedung pencakar langit ya. Nah, kemudian di argumennya kita isi building ya, parent kelasnya ya, ya di sini. Sehingga di blok atau di kelas skyscraper ya, gedung pencakar langit, kita bisa menggunakan properties yang ada di building ya, seperti name, height, dan location ya, yang ada di sini. Ya. Jadi kita coba tampilkan misalkan. Nah, maka kita dapatkan di sini adalah hasil turunannya ya. Building name ya, Cloud9, dan height 400 meter, location downtown, dan number of floors. Sehingga di bagian
anak kelasnya ya, child kelasnya, ditambahkan properties ini ya, jumlah lantai ya, yang mana jumlah lantai itu tidak muncul di induk ya, di kelas induk di building ya. Namun properties yang lain untuk nama, tinggi dan location itu diambilkan dari kelas ya, dari induknya ya, parentnya. Ya mungkin untuk kali ini saya tidak bisa melanjutkan lagi ya. Untuk penjelasan kode berikutnya nanti akan saya coba sampaikan ya di pertemuan berikutnya ya. Sehingga harapan saya implementasi ya object oriented dengan menggunakan Python. Nah ini setidaknya bisa Anda pahami ya. Setidaknya basic ya dari object oriented programming ya, bagaimana membuat kelas ya, kemudian encapsulation, inheritance dan polymorphism ya. Jadi ini empat konsep yang benar-benar harus kita pegang ya, untuk kemudian kita bisa gunakan di implementasi selanjutnya. Ya mungkin demikian ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sampai selesai juga ya. Harapannya nanti mungkin di lain kesempatan bisa saya lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri ya pertemuan kita kali ini. Nanti silakan dieksplor juga ya untuk metode atau implementasi konsep object oriented programming yang lain ya. Yang menggunakan Python ya, tadi yang sisa yang 3 tadi yang belum ya, inheritance, kemudian encapsulation dan polymorphism ya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.